Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Danang Aryo Ditamasilo akan mempresentasikan PowerPoint terkait manajemen pemberian pakan pada pembesaran ikan nila. Baik, untuk yang bagian pertama adalah pendahuluan. Potensi perikanan budidaya secara nasional diperkirakan sebesar 15,59 juta hektar yang terdiri atas budidaya air tawar yaitu 2,23 juta hektar, air payau 1,22 juta hektar, dan budidaya air laut mencapai 12,14 juta hektar. Pemanfaatan potensi budidaya perikanan saat ini baru mencapai 10%, untuk budidaya air tawar, 40% budidaya air tawar, dan 0,01% untuk budidaya laut. Salah satu jenis ikan yang sangat banyak dibudidayakan saat ini adalah ikan nila. Perkembangan budidaya ikan nila meluas dari berbagai negara seperti Thailand, Vietnam, maupun Indonesia. Meskipun ikan nila merupakan komoditas yang dibudidayakan, ada beberapa faktor alam yang dapat menghambat keberhasilan usaha untuk mendapatkan hasil produksi ikan nila yang setinggi-tingginya, yaitu dengan penyediaan makanan alami secara berkesinambungan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila adalah pakan. Pakan merupakan biaya terbesar dalam memelihara ikan, biasanya sekitar 60-75% dari total biaya produksi. Pakan yang berkualitas baik merupakan faktor penting penentu keberhasilan budidaya ikan. Salah satu cara untuk menekan biaya pakan adalah dengan penggunaan pakan secara efisien, baik dalam pemilihan jenis, jumlah, jadwal, dan cara pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan ikan. Yang kedua adalah pakan dan kebiasaan makan ikan. Kebiasaan makan ikan. Kebiasaan makan ikan itu sering disebut dengan food habits, adalah kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan oleh ikan. Umumnya, makanan alami ikan merupakan plankton, perifiton, dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti ganggang sutra dan kelekap. Termasuk golongan ikan pemakan segala atau lazim disebut omnivore. Ikan nila setelah cukup besar memakan fitoplankton seperti alga berfilamen, detritus, dan tumbuhan-tumbuhan air serta organisme renik. Jenis makanan yang disukai larva yaitu zooplankton seperti zat-zat renik yang melayang di air dan ikan-ikan kecil. Kebiasaan hidup di habitat alami memberikan petunjuk bahwa usaha budidaya ikan nila memerlukan ketersediaan pakan alam yang memadai. Meskipun pada skala budidaya intensif diberikan pada pakan buatan atau pelet, tetapi pakan alami masih tetap diperlukan. Yang selanjutnya adalah manajemen pemberian pakan pada pembesaran ikan nila. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian pakan pada ikan nila. Yang pertama, ukuran ikan. Pasti ketika ikan sudah berada di size tertentu, itu pasti beda dengan ikan yang masih kecil. Maka dari itu, kuantitas dan kualitas pakan ikan harus disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan size ikan tersebut. Yang selanjutnya adalah jenis ikan. Ikan nila dengan ikan gurame dengan ikan lele pasti berbeda masalah kebutuhan pemberian pakannya. Maka dari itu, pakan harus disesuaikan dengan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Yang selanjutnya adalah kondisi air. Kondisi air jika ketika sedang jelek, sedang tidak sesuai dengan optimalnya ikan, itu akan membahayakan bagi ikan. Jika kita paksakan memberi pakan, akan mengakibatkan racun pada perairan dan akan malah membunuh ikan itu sendiri. Yang terakhir adalah cuaca. Cuaca itu berpengaruh pada nafsu ikan. Ikan yang ketika kita memberi makan pada cuaca yang baik, ketika cerah, ketika panas, nafsu ikan cenderung akan lebih baik. Begitupun sebaliknya, jika pakan diberikan ketika cuaca sedang jelek, itu akan menurunkan pakan ikan seperti pada musim hujan.
Nah, yang selanjutnya adalah metode pemberian pakan. Nah, pemberian pakan itu ada dua metode. Yang pertama menggunakan pakan secara manual. Pemberian secara manual itu menggunakan tangan. Kita ada di pematang kolam, saat itu kita berikan pakan secara manual menggunakan tangan. Nah, yang selanjutnya adalah pemberian pakan otomatis. Nah, pemberian pakan otomatis ini kita menggunakan mesin. Nah, kita seperti tahu seperti aviary itu setelah mengeluarkan mesin auto feeder, nah itu bisa membantu pembudidaya dalam memberikan pakan. Nah, selanjutnya frekuensi pemberian pakan. Frekuensi pemberian pakan juga tergantung pada ukuran ikan. Jika pada larva itu biasa diberikan 3-4 kali dalam sehari. Nah, ketika sudah dewasa hanya diberikan sebanyak 2-3 kali sehari. Yang selanjutnya adalah waktu pemberian pakan. Nah, waktu pemberian pakan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pagi hari, karena posisi ikan lambung sudah kosong karena sudah dari semalam terakhir diberi makan kemarin. Nah, yang selanjutnya adalah sore hari. Nah, kenapa diberikan sore hari? Agar ketika dalam malam hari ikan dalam keadaan kenyang dan cukup untuk mencerna sebelum waktu tidur di malam hari. Nah, yang selanjutnya adalah jumlah pakan. Jumlah pakan hampir sama seperti yang awal tadi, itu sesuai dengan ukuran ikan, jenis pakan, dan kondisi air. Nah, yang selanjutnya adalah pengawasan pemberian pakan. Pemberian pakan harus diawasi secara rutin untuk memastikan bahwa pakan yang diberikan cukup dan tidak berlebihan. Pakan yang diberikan cukup akan menyebabkan ikan tumbuh dengan baik, sedangkan pakan yang diberikan berlebihan akan menyebabkan penyemaran air dan dapat menyebabkan ikan menjadi sakit. Kesimpulan, pemberian pakan merupakan salah satu faktor terpenting dalam budidaya ikan. Pemberian pakan yang tepat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ikan nila. Pakan yang diberikan harus memenuhi kebutuhan nutrisi ikan nila agar dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Baik, cukup yang bisa saya sampaikan. Jika ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.